Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda semua. Gimana? Kabarnya baik kah? Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta kepada anak-anak Ibu semua untuk merapikan mejanya ya. Kita segera siap untuk memulai pembelajaran. Nah, sebelum itu Ibu minta kepada ketua kelas agar menyiapkan kelasnya untuk berdoa. Tempat duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang untuk mengecek kehadiran anak-anak semua, Ibu akan menanyakan satu pertanyaan. Apakah ada teman-temannya yang tidak hadir? Ada. Ada ya. Siapa saja? Sedang sama Baik, nanti Ibu tinggal ngecek absennya aja. Untuk kegiatan selanjutnya, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, Ibu minta kepada anak-anak Ibu semua, anak-anak semua untuk berdiri dan kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Indonesia Raya. Berdiri ya anak-anak. Nah, dari anak-anak semua ada nggak yang mau memimpin lagunya? Saya mau baik kepada Ara. Nah, perhatikan ya Ara. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kepada anak-anak semua, silakan duduk kembali. Anak-anak semua tahu nggak hari ini kita belajar mengenai apa? Sudah ada baca buku di rumah? Jadi sebelum itu anak-anak bisa membuka modul yang telah dibagikan dulu. Lalu
petunjuk penggunaan modul ini, Ananda jika ingin mengetahui lebih jelas mengenai menu-menu, Ananda tinggal ngeklik pada bagian gambar, misalnya pada bagian identitas pembelajaran. Nah, hari ini kita belajar mengenai warisan budaya. Nah, capaian pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu di akhir pembelajaran ini kita menggunakan peta konvensional atau digital untuk mengenal letak dan kondisi geografis negara Indonesia. Peserta didik atau Anda semua akan mengetahui tentang keragaman budaya nasional yang dikaitkan dengan konteks kebinekaan. Nah, kompetensi awalnya Anda semua harus memiliki rasa ingin tahu untuk belajar tentang budaya lokal maupun budaya dari daerah lain. Apakah semuanya ingin tahu? Ingin, Bu. Nah, untuk selanjutnya, Anda semua harus memahami bahwa Indonesia memiliki banyak budaya yang berbeda-beda dan semua itu berharga. Misalnya, Ibu mau nanya kepada Nadiro dari mana asalnya? Nah, dari Jambi biasanya budayanya tentang apa? Sini. Kalau Ara dari budayanya? Ada yang namanya Biola. Nah, dari hal tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa budaya dari kampung halaman Nadiro dan kampung halaman Ara berbeda, yaitu di kampung halaman Nadiro ada tarian kampung sini, kalau di kampung halaman Ara ada alat musik semacam biola. Untuk selanjutnya, tujuan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu Anda semua akan dapat mengidentifikasi warisan budaya yang ada di daerahnya masing-masing, lalu mengetahui sejarah warisan budaya yang ada di daerah masing-masing, dan memahami akulturasi melalui sejarah warisan budaya yang ada di daerahnya masing-masing. Nah, Anda semua ada bawa buku paket nggak? Jika tidak ada, pada modul Ibu sudah menyediakan bahan ajar yang dapat Anda klik. Apakah sudah bisa dibuka semuanya? Sudah, Bu. Nah, pada bahan ajar ini Ibu telah mendesainnya dalam bentuk aplikasi interaktif yang ada di smartphone. Nah, untuk memulai membaca bahan ajar tersebut, anak-anak tinggal mengklik tombol start. Nah, di sini ada menu-menu yang bisa anak-anak pilih. Di antaranya ada pengertian warisan budaya, jenis-jenis warisan budaya, akulturasi budaya, dan cara menjaga warisan budaya tersebut. Yang pertama, Ibu mau minta kepada anak-anak untuk maju ke depan untuk membacakan pengertian warisan budaya. Ada yang berminat maju ke depan? Baik, kepada satu, silakan ke depan. Anak-anak yang lain ya? Depan, kemudian yang bertanya nanti dia yang mereka masukkan nanti ada di laporan. Oke. Nah, anak-anak semua perhatikan ya temannya. Pengertian warisan budaya. Warisan budaya diartikan sebagai produk atau hasil budaya fisik dari tradisi-tradisi yang berbeda dan prestasi-prestasi spiritual dalam bentuk nilai dari masa lalu yang menjadi elemen pokok dalam jati diri satu kelompok atau bangsa. Secara singkat, warisan budaya merupakan hasil budaya fisik dan budaya dari masa lalu. Nah, nilai budaya dari masa lalu tersebut berasal dari budaya-budaya lokal yang ada di Nusantara, meliputi tradisi, cerita rakyat dan legenda, bahasa ibu, sejarah lisan, kreativitas seperti tarian, lagu maupun drama pertunjukan, kemampuan beradaptasi dan keunikan masyarakat setempat. Budaya lokal mengacu pada budaya milik penduduk asli yang telah dipandang sebagai suatu warisan budaya. Terima kasih, Bu. Baik, kita berikan aplaus untuk. Nah, dari yang telah dibacakan oleh
Hasna tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa warisan budaya itu adalah hasil budaya fisik dan nilai budaya yang berasal dari masa lalu. Nah, selanjutnya untuk kembali ke menu awal, anak-anak ibu, Ananda semua tinggal menekan tombol menu. Lalu kita sekarang akan membahas mengenai jenis-jenis warisan budaya. Nah, warisan budaya di Indonesia sangat beragam. Nah, ada dua jenis warisan budaya, yaitu warisan budaya benda dan warisan budaya tidak benda. Contoh warisan budaya benda seperti bangunan, pakaian, senjata tradisional, alat musik, dan alat-alat produksi lainnya. Sedangkan contoh dari warisan budaya tak benda seperti musik, tarian, kebiasaan, keterampilan, bahasa, dan adat istiadat. Selanjutnya Ibu akan kita tekan pada tombol next. Di situ ada contoh dari warisan budaya benda. Nah, yang pertama ada contohnya, ada Candi Borobudur, di mana candi tersebut termasuk warisan budaya benda karena merupakan bangunan batu yang kokoh dengan relief ukiran yang masih terjaga. Keberadaan candi tersebut menjadi bukti nyata sejarah peradaban agama Buddha di Indonesia. Selanjutnya kita tekan tombol next. Ada warisan budaya benda yaitu Keraton Yogyakarta. Nah, keraton ini adalah bangunan fisik berupa istana yang masih digunakan hingga saat ini. Semua artefak di dalamnya seperti pusaka, peralatan musik, dan pakaian adat juga termasuk warisan budaya benda. Jadi di dalam keraton itu banyak sekali jenis warisan budaya benda. Selanjutnya ada, anak-anak tahu nggak ini apa? Ada yang sudah pernah ke Tugu Monas? Belum ya? Jadi siapa yang pernah? Jadi Tugu Monas itu adalah bangunan fisik yang dirancang sebagai simbol perjuangan bangsa. Nah, letaknya itu di mana? Yang di Jakarta. Bentuknya dapat dilihat dan disentuh, yang menjadikan warisan budaya tersebut termasuk kepada warisan budaya benda. Selanjutnya ada warisan budaya tak benda. Next. Nah, selanjutnya ada wayang kulit. Ada yang pernah nonton pertunjukan wayang kulit nggak? Ya. Jadi wayang kulit itu adalah seni pertunjukan tradisional Indonesia yang menggunakan boneka kulit untuk menceritakan kisah seperti Ramayana dan Mahabharata. Hal tersebut termasuk warisan budaya tak benda karena yang diwariskan adalah seni pementasan, teknik mendalam, dan cerita, bukan dalam bentuk fisik. Nah, selanjutnya ada tari saman. Tari saman yaitu berasal dari Aceh, yaitu tarian tradisional yang menampilkan gerakan dinamis dan kompak diiringi nyanyian. Hal tersebut termasuk warisan tak benda karena yang diwariskan adalah gerakan tari, pola irama, dan nilai kebersamaan. Anak-anak bisa lihat kan, itu harus membutuhkan kerjasama dalam tariannya. Next. Selanjutnya ada angklung. Walaupun angklung itu adalah alat musik, warisan tak benda yang diakui adalah seni memainkannya dalam pementasannya seperti wayang kulit tadi. Selanjutnya kita kembali ke tombol menu. Nah, di sini ada akulturasi budaya. Sebelumnya Ibu mau nanya kepada anak-anak tahu nggak apa itu akulturasi budaya? Jadi secara singkat akan Ibu jelaskan bahwa akulturasi budaya itu adalah penggabungan antara dua kebudayaan. Nah, contohnya itu ada next Candi Borobudur tadi, karena Candi Borobudur tersebut penggabungan antara budaya India dan budaya Indonesia. Kita kembali ke bagian menu. Di sini ada cara menjaga warisan budaya. Kepada Ananda semua, ada yang tahu nggak bagaimana cara menjaga warisan budaya? Silakan angkat tangan.
tidak ada yang tahu ya. Jadi cara menjaga warisan budaya tersebut, kita bisa merawat dan melestarikan bangunan bersejarah seperti Candi Borobudur dan seni lainnya agar tidak rusak. Selanjutnya, kita dapat menggunakan warisan budaya tersebut dalam acara resmi ataupun upacara adat. Selanjutnya, memanfaatkan warisan budaya sebagai daya tarik wisata agar warisan budaya tersebut terkenal sampai ke luar negeri atau mancanegara. Yang selanjutnya, membagikan konten tentang budaya lokal di platform media sosial Anda semua. Selanjutnya, kita kembali ke tombol menu. Nah, setelah mempelajari warisan budaya tersebut, Anda semua sudah paham kan apa itu warisan budaya? Selanjutnya, Ibu akan menampilkan video pembelajaran mengenai jenis warisan budaya. Anda juga bisa mengaksesnya di ponsel masing-masing di dalam modul yang telah Ibu bagikan linknya di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Video kali ini akan bahas tentang keragaman budaya Indonesia. Negara Indonesia memiliki wilayah yang luas. Budaya bangunan. Selanjutnya, keragaman yang kedua, pakaian adat. Pakaian adat atau tradisional ini berfungsi untuk mengekspresikan identitas, biasanya dikaitkan dengan wilayah geografis atau sejarah. Pakaian adat juga dapat menunjukkan status sosial, perkawinan, dan agama. Berikutnya, tarian adat. Tari adat merupakan tari yang berkembang di suatu daerah secara turun-temurun. Tiap daerah mempunyai tarian adat masing-masing dengan peruntukan yang berbeda. Biasanya untuk menyambut tamu agung, merayakan panen, upacara kematian, atau upacara keagamaan. Berikutnya, keragaman alat musik dan lagu. Alat musik dan lagu tradisional adalah lagu yang berasal dari daerah tertentu. Lagu daerah statusnya bersifat kedaerahan dengan lirik dan bahasa asal daerah masing-masing, dimainkan dan dinyanyikan pada tradisi tertentu di daerahnya masing-masing. Selanjutnya yaitu keragaman senjata tradisional. Senjata tradisional tak hanya digunakan sebagai alat berlindung dari serangan musuh saja, tetapi juga digunakan dalam kegiatan berladang dan juga berburu. Berikutnya adalah makanan khas. Kuliner atau makanan khas merupakan produk budaya yang sangat mudah dikenali sebagai identitas suatu masyarakat. Makanan khas daerah adalah makanan yang biasa dikonsumsi di suatu daerah dan cocok dengan lidah masyarakat setempat. Dari video pembelajaran tersebut dapat kita simpulkan bahwa keragaman budaya Indonesia tersebut terdiri dari pakaian adat, rumah adat, tarian, lagu tradisional, makanan khas, dan lain sebagainya. Nah, di sini Ibu juga telah menyediakan suatu aplikasi interaktif yaitu game yang bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai materi kita pada pagi hari ini. Nah, Ananda bisa mendownload aplikasinya pada link yang sudah tersedia di modul ajar kita atau men-scan melalui kode QR tersebut. Nah, aplikasi tersebut juga bisa Anda akses dari rumah dan lebih memahami tentang warisan budaya. Nah, selanjutnya kita akan memasuki kegiatan untuk mengetes pemahaman Anda semua. Di sini Ibu akan membagi Anda semua ke dalam 4 kelompok.
ke dalam 4 kelompok. Pembagiannya, silakan dari Ananda yang ujung ini menghitung dari angka 1 nanti sampai yang keempat dan diulang dari angka 1. Paham? Ya udah, jadi kita mulai. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, sudah tahu kan kelompoknya masing-masing? Yang dapat angka 1 yaitu kelompok 1, yang dapat angka 2 yaitu kelompok 2, dan yang dapat dan seterusnya. Nah, silahkan duduk berkelompok ya Anda. Belum lagi Anda semua. Gimana cara nyimpannya, Bu? Nah, untuk menyimpannya, Ananda tekan saja tombol apply changes itu. Nanti sudah tersimpan dalam bentuk PDF dan silakan kirim PDF tersebut ke nomor WA ini. Sudah bisa semua, nggak Ananda semua? Ananda yang kelompoknya sudah selesai, kirim saja PDF-nya ke WA grup kita. Untuk kegiatan pembelajaran kita selanjutnya, Ibu minta salah satu kelompok untuk mempresentasikan KPD yang telah dibuat. Ada yang bersedia? Kelompok 3 kok. Baik, kepada kelompok 3 silakan maju semuanya ya. Silakan
Silahkan perkenalkan anggota kelompoknya, lalu presentasikan hasil diskusinya mengenai LKPD yang telah diberikan. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Gitani Ciazara, Saya Salina. Dan saya Yolanda. Kami di sini mau mempresentasikan hasil LKPD kami dari kelompok 3, yaitu terkait warisan budaya. Di sini warisan budaya yang kami pilih karena tadi kelompok sudah menjelaskan bahwasannya salah satu warisan budaya yaitu ada yang namanya tarian adat. Nah, di sini kami memilih tarian adat yaitunya tari piring, di mana tari ini berasal dari daerah Sumatera Barat. Sedangkan keunikan atau ciri khas budaya dari tari piring ini sama-sama kita ketahui bahwasanya keunikannya yaitu menggunakan piring di dalam menari, di mana penarinya juga menggunakan pakaian yang indah serta gerakannya yang menarik. Nah, dari presentasi teman kelompoknya tadi, apakah dari Anda semua ada yang ingin bertanya seputar tari piring? Jika tidak ada, ibu saja bertanya. Menurut kelompok penyaji, tari piring itu termasuk warisan budaya benda atau tidak benda? Termasuk tidak benar, Alasannya? karena tidak bisa diraba. Betul. Kita berikan aplaus kepada kelompok saya. Nah, ibu minta satu kelompok lagi untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Apakah ada yang berminat? Kepada Hasna, silahkan maju depan. Seperti tadi, silahkan kenalkan anggota kelompoknya dan presentasikan hasil diskusi. Baik, teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri Alhamdulillah dan rekan saya. Di sini kami telah mengisi LKPD dengan baik dan menunjukkan yang presentasinya dengan baik. Yang pertama, nama warisan budaya yang kami pelajari adalah Landai yang berasal dari Sumatera Barat. Keunikan dari landai yang pertama, gerakan landai itu memiliki gerakan yang khas, berasal dari gerakan silat dengan memperhatikan olahraga dan koordinasi berdasarkan. Kedua, landai diciptakan secara ritmis yang berasal dari memukul celana panjang. Yang ketiga, musik berdiri landai menggunakan alat tradisional seperti talempong, holong, dan serangan. Selanjutnya adalah kostum landai menggunakan trompet dan kain kode. Bahasa dalam landai menggunakan bahasa khas Minangkabau dan cerita yang dibawakan dalam landai bersifat kata berasal dari gambar, yaitu prosa berdrama dengan tema di mana landai ini memiliki beberapa biasanya temanya mengenai budi, malu, musika maupun kebiasaan dari daerah tempat landai tersebut ada. Kami mengambil warisan landai yang merupakan budaya yang tak beda yang kami berasal dari Bicara belum mendengarkan dulu. Dilanjut bicaranya. Nah, anak-anak semua ada pertanyaan nggak kepada kelompok dari Hasna dan Nandi? Ada ya, jadi presentasinya sudah lengkap. Silakan kembali ke tempat duduknya. Kita berikan aplaus. Kita kerjakan bahwa Indonesia tersebut memiliki keragaman budaya. Bahkan dalam satu daerah pun seperti yang telah ditampilkan tadi, yaitu Sumatera Barat, memiliki keragaman budaya yang berbeda. Contohnya yaitu ada landai dan tari piring. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, Ibu akan mengadakan evaluasi pribadi, di mana kita akan bermain game. Anak-anak semangat nggak? Nah, untuk evaluasinya seperti tadi, anak-anak semua bisa mengaksesnya pada modul ajar dan pilih menu evaluasi.
Ananda semuanya sudah memahami dan lebih mendalami apa itu warisan budaya yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita akan melakukan evaluasi. Apakah Ananda senang atau sudah tidak sabar menunggu untuk evaluasi? Oke. Nah, di sini pada evaluasi terdapat banyak fitur yang mau teman-teman pilihkan. Misal ada pilihan ganda, habis itu ada fitur Nah, pada web ini terdapat banyak fitur evaluasi. Ada kuis, ada kuis pertanyaan terbuka, kuis ya atau tidak, ada kuis skenario, pertanyaan pilihan ganda. Nah, di sini kelompok kami memilih kuis yang berbentuk pilihan ganda. Nah, tadi kan sudah dikirim link untuk evaluasinya. Apakah semua Ananda sudah menekan link tersebut? Sudah. Oke, sekarang kita akan memulai evaluasi. Nah, kepada Ananda semua, fokus dan semangat, selamat mengerjakan evaluasi yang telah Ibu kirimkan. Silakan. Waktunya 2 menit. Dalam 2 menit terdapat ada 10 soal. Boleh langsung mulai. Yang login melalui email hanya untuk menanyakan evaluasi atau membuat evaluasi. Kalau untuk mengerjakan cukup melalui web. Nah, kepada Ananda semuanya fokus dalam mengerjakan. Sama. Tidak boleh ada yang menyontek ya. Kerjakan secara mandiri. Semua hasil Ananda semua akan direkap di laptop itu. Udah selesai. Nggak usah. Iya, jangan lupa. Nah, di fitur yang terakhir itu kan ada nama depan sama nama belakang. Nah, teman-teman Ananda semua bisa memakai nama-nama Ananda semua seperti Hasnatul Fadila. Nama depannya Hasnatul, nama belakangnya Fadila. Jangan lupa dikirim, pencet kirim, oke? Oke. Iya. Jika Ananda sudah mengerjakannya, jangan lupa dikirim ya. Jangan lupa juga isi nama depan sama nama belakang. Iya, 2 kali Bapak. Tapi lihat ya. Oke, Ibu akan lihat dulu peserta yang sudah mengerjakan. Ada 21 orang. Ini siapa? Ini nggak ada dalam coba-coba kemarin. Nah, yang sudah mengerjakan ada Latifatul Qalbi, Hasnatul Fadila, Nadia Maharani, Seswana, Zikra, Isni, Rini, Dinda, Revalina, Hidayat. Seswana udah 2 kali. Belum lagi. Dinda juga udah 2 kali. Yang baru yang itu. Iya, yang baru. Tunggu, mana nih jam berapa nih? Baru yang di atas. Ya. Iya, ada 2 menit. Ada barisan, Bu. Ini apa? Iya. Hasnatul 100. Dengan kecepatan 8 dalam mengerjakan soal itu selama 48 menit. Tinggi. Tunggu, Bu. Apakah teman-teman sudah selesai semua? Belum. Sedikit belum ada. Udah. 100, 1, 2. Iya. Habis itu
Enggak, mau duduk kita lihat Itu di bawah tuh yang tadi. Sidik, mana Sidik? Nggak ada nama Mbak. Ya udah. Coba refresh dulu. Ya. Ah, biar Itu kan atas bumi. Ini ada berapa orang Bu? 3 orang Bu. 3 orang ya. Yang pertama, Tunggu Bu. Ini Sidik namanya. mana yang tertinggi, kemudian ketepatan waktu. Oke Bu Hasna Itu yang Sidik, 48. Hasna sama. Namanya Dinda Maisa. Ada lagi 100. Ya, Dinda Maisa. Sidik, Hasna sama Dinda Maisa Bu. Berapa skornya? 100 Bu. Sidik, kemudian Sidik 100. Oh, Nadia masih tinggi itu. Masih tinggi Dinda. waktunya. Terus Dinda Bu, Dinda Maisa. Dinda berapa skornya? 100 juga Bu. Terus Habis itu Hasnatul Fadila 100 juga Bu. Hasnatul, mana orangnya? Hasnatul, salah? Dinda. Dinda Habis itu Sidik. Sidik Bu. Ya kita berikan plus untuk waktunya lagi Sidik berapa waktunya itu? Sidik waktunya 55 detik Bu. 55 detik. Habis itu Dinda, Hasnatul apa Bu? Dinda berapa? Dinda 65. 65 Dinda. Iya, Hasnatul. 48. Ya. Sekali lagi plus untuk teman-teman untuk quiz box. Nah, Ya, sudah Bu. Ada yang tercepat di politik. Gak ada namanya. Ada. Gak ada namanya. Ada. Baik, sekian itu web evaluasi dari kelompok kami. Bagaimana perasaan Ananda semuanya? Apakah senang pembelajaran hari ini dan evaluasinya? alhamdulillah. Nah, terakhir adalah evaluasi telah Ananda semuanya lakukan dan alhamdulillah nilai-nilai Ananda semuanya cukup bagus dan bagus semua. Dan jangan lupa Ananda untuk memulai pembelajaran di rumah dan mempelajari pelajaran yang akan dilakukan pertemuan berikutnya. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf kalau ada salah kata dan semoga pembelajaran kita pada hari ini barokah dan untuk pembelajaran berikutnya dilancarkan oleh Allah. Amin. Oke, cukup sekian. Nah, oke, cukup sampai sini pembelajaran kita pada hari ini. Dan Ibu meminta kepada ketua kelas untuk memimpin doa kita pada pertemuan ini. Duduk siap, bersyukur, mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih semua Ananda Ibu dan tetap jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi